Inilah formasi mengerikan Timnas Indonesia usai Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Dengan ini, maka Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal menjalani proses alih federasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Jika proses peralihan federasi selesai sebelum tanggal 20 November tahun 2022, maka keduanya bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat bakal melengkapi puzzle di lini belakang Timnas Indonesia. Nama Sandy Walsh dan Jordi Amat jadi nama ketiga yang menyusul sosok Elkan Bagot yang punya karakter Eropa di Timnas Indonesia. Sebagai catatan, Elkan Bagot tidak menempuh proses naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Masih ada satu nama lagi nama Eropa yang akan melengkapi lini belakang Timnas Indonesia, yaitu Sain Patinama. Namun Sain Patinama belum menyelesaikan proses naturalisasi seperti kedua nama pertama. Keempat nama tersebut memiliki tiga posisi berbeda di lini belakang. Sandy Walsh berposisi sebagai bek kanan andalan di salah satu klub asal Belgia, KV Mechelen. Sandy Walsh siap bersaing ketat dengan Asnawi Mangkualam di area bek kanan. Lalu Jordi Amat dan Elkan Bagot berposisi sebagai bek tengah. Keduanya punya modal besar sebagai duet bek tengah tangguh di Timnas Indonesia. Selain kemampuan bertahannya yang tidak diragukan, Jordi Amat dan Elkan Bagot bisa dimainkan secara bersamaan karena memenuhi syarat kaki terkuat di posisi tersebut. Jordi Amat berpotensi jadi bek tengah sebelah kanan karena punya kaki kanan sebagai kaki terkuat, sementara Elkan Bagot sebaliknya. Keduanya juga bisa memerankan posisi bek tengah yang bisa membangun serangan dari belakang. Sementara Sain Patinama berposisi sebagai bek kiri dan siap memanaskan persaingan dengan Pratama Arhan. Jika Shin Tae-yong bermain dengan tiga bek tengah, maka nama Rahmat Irianto atau Rizky Ridho bisa melengkapi duet kedua pemain tersebut di posisi tersebut. Sementara di posisi gelandang, duet Mark Klok dan Ricky Kambuaya masih jadi andalan untuk mengisi posisi dua gelandang tengah di depan bek. Mobilitas dan daya jelajah kedua pemain tersebut di area tengah sudah terbukti di level klub dan pasti dibutuhkan Shin Tae-yong untuk mengawal lini tengah Timnas Indonesia. Sementara di posisi tiga penyerang utama, nama Dimas Drajat kemungkinan bakal jadi starter di posisi penyerang tengah memanfaatkan kecerdasannya dalam mencari posisi. Duet Slovakia, yaitu Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kemungkinan bakal mengapit sosok Dimas Drajat sebagai penyerang sayap. Jangan lupakan pula nama Sadil Ramdhani yang mampu menciptakan perbedaan saat Timnas Indonesia membutuhkan jasanya. Formasi Timnas Indonesia setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh jadi WNI. 3-4-3. Kiper, Nadeo Argawinata PG. Bek tengah, Jordi Amat, Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Wingback, Sandy Walsh kanan, Pratama Arhan kiri. Gelandang tengah, Mark Klok, Ricky Kambuaya. Penyerang, Egy Maulana Fikri, Dimas Drajat, Witan Sulaiman.